Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Idris. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai materi pemrograman berorientasi objek atau PBO ya. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai yang disebut sebagai exception handling atau penanganan pengecualian. Nah, seperti yang sudah diketahui sama teman-teman bahwa dalam melakukan pembuatan aplikasi ada dua jenis kesalahan pemrograman ya. Yang pertama adalah kesalahan compile time error dan yang kedua adalah runtime error. Compile time error itu adalah kesalahan yang terjadi ketika aplikasi kita compile ya. Sedangkan runtime error kesalahan yang terjadi ketika aplikasi kita gunakan. Jadi mungkin ketika di compile itu berhasil, tapi ketika aplikasi kita gunakan ternyata masih ada errornya. Nah, untuk menangani masalah runtime error itu, kita bisa menggunakan mekanisme yang disebut sebagai exception handling atau penanganan pengecualian. Di sini, exception handling digunakan untuk menangani situasi-situasi yang tidak biasa atau kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Jadi kalau programnya kita anggap ada berpotensi kesalahan, kita bisa menggunakan exception handling di situ. Jadi programnya tidak akan berhenti secara total. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan exception handling ya? Ini di coding di pemrograman Java ya. Ini sudah disediakan, kita bisa menggunakan blok yang bernama try, catch, dan finally. Ya, di blok try kita gunakan untuk menempatkan kode-kode yang kita anggap berpotensi untuk menimbulkan exception tadi atau pengecualian tadi. Ya, jadi kalau kita merasa di baris kode yang kita buat ini nanti ada kesalahan atau ada berpotensi menimbulkan kesalahan, kita bisa menggunakan try itu ya. Jadi kita tempatkan di dalam blok try di sini. Ya. Kita masukkan di sini semua logika-logika baris-baris kode yang berpotensi menimbulkan kesalahan program. Kemudian di catch itu kita gunakan untuk menangkap kesalahan tersebut. Jadi kalau di dalam try ini ternyata ada kesalahan yang terjadi, otomatis nanti akan masuk ke dalam catch ini. Nah, catch-nya ini bisa banyak, tergantung catch-nya kita mau menangkap kesalahan bentuknya apa. Di dalam Java untuk kesalahan secara general yang paling umum itu disebut sebagai exception. Mungkin nanti ada yang namanya null pointer exception dan lain sebagainya, itu adalah turunan dari exception. Dan itu kita bisa menangkap berbagai jenis exception dengan menggunakan berbagai catch di sini. Jadi catch-nya bisa banyak. Dan terakhir itu kita bisa menggunakan finally ya. Ya, di finally ini adalah sebuah blok yang dimana ketika kita hendak mendefine bahwa try ini akan selesai ya, blok dari rangkaian try catch ini akan selesai. Jadi ketika sebuah baris kode kita tempatkan di finally, itu akan tetap dijalankan ya, meskipun dia tidak ada kesalahan sama sekali ya. Meskipun ada kesalahan atau tidak ada kesalahan, semua baris kode yang ada di dalam blok finally itu tetap akan dijalankan. Nah, bagaimana cara menggunakan exception handling ini, menggunakan try, catch, dan finally ini di dalam pemrograman Java? Nanti kita akan mencoba membuat sebuah codingan dari kelas diagram seperti ini. Di sini di tampilan sudah ada kelas diagram yang sudah saya buat, yaitu kelas diagram tentang peminjaman buku. Kalau teman-teman lihat ya secara kasat mata, di sini nanti kita akan memiliki ya beberapa kelas ya, kita bisa hitung. Di sini ada kelas mahasiswa, kemudian ada kelas peminjam, kemudian kelas peminjaman, kelas buku luar, buku, dan petugas, dan satu interface ya, yaitu user login. Dan juga di kelas diagram ini digambarkan juga relasi antar kelas-kelas ya. Di sini ada penghubungnya. Contohnya di mahasiswa ini dia memiliki relasi ya, relasi realisasi. Di sini ada garis putus-putus ya. Kemudian ini juga relasi realisasi ya. Dan juga di sini kalau teman-teman lihat di kelas peminjam ini, kelas ini ya
Berbeda dengan yang kelas mahasiswa, kelas peminjam ini dicetak dengan huruf miring, berarti nanti kelas peminjam ini adalah kelas yang abstrak ya, kelas abstrak. Kemudian ada kelas peminjaman di sini ya, dia terkoneksi ke 3 kelas di bawahnya, mas di atasnya. Nah, untuk relasinya kalau kita lihat penghubungnya ini adalah relasi dependensi ya, relasi dependensi. Dan satu lagi ada relasi dari buku luar ke buku. Di sini ada garis yang garis tegas ya, beda dengan yang ini. Kalau ini garis putus-putus, kalau ini adalah garis tegas, berarti ini menunjukkan bahwa buku luar dengan kelas buku dia memiliki relasi generalisasi ya. Di sini buku adalah umumnya ya, objek umumnya, kelas umumnya. Kemudian di buku luar adalah objek atau kelas khususnya. Ya, bagaimana cara menerjemahkan relasi ini ke dalam bentuk codingan? Langsung saja kita coba ya. Yang pertama kali kita coding ya tentunya kita akan mencari kelas di dalam kelas diagram ini yang tidak memiliki panah keluar ya. Kalau kita lihat ada kelas yang tidak memiliki panah keluar. Contohnya ini ada interface ya, dia tidak memiliki panah keluar. Kemudian buku dia juga tidak memiliki panah keluar, dan petugas. Nah, kita bisa memulai dari mana saja di ketiga ini ya. Kita bisa buat interface-nya dulu atau kita bisa buat kelas petugas atau kelas bukunya dulu. Kita langsung saja, kita akan coba mulai dari kelas interface-nya dulu. Oke, langsung aja kita coding. Ini saya menggunakan VS Code ya, sama seperti kemarin. Kita akan membuat interface-nya dulu, yaitu interface user login ya, Java. Kemudian untuk membuat sebuah interface ya, tentunya kita akan memulai dengan membuat modifiernya dulu. Modifiernya public, kemudian keywordnya adalah interface, kemudian nama interface-nya adalah user login. Oke. Kemudian kalau kita lihat di kelas diagramnya, di interface user login memiliki 3 fungsi atau 3 metode, yaitu do login, do logout, is login. Dengan do login adalah tipenya adalah void ya, do login sama do logout adalah void. Kemudian is login itu adalah tipenya boolean. Berarti kita akan buat public ya, karena di sini juga kita perhatikan juga tandanya adalah plus di sini. Plus ini adalah modifier public. Kita buat public void ya, do login. Ya. Kemudian public void do logout ya, maaf ini public. Kemudian public boolean is login. Seperti ini ya. Kalau kita lihat berarti nanti is login ini digunakan untuk mengecek apakah usernya nanti ya, yang terkoneksi ke interface ini apakah nanti sudah login atau belum ya. Kita bisa mengetahui dengan namanya, kemudian return type-nya adalah boolean, jadi akan menghasilkan ya atau tidak, true or false. Oke, sudah jadi ya interface-nya. Sekarang kita buat 2 kelas ini, kelas petugas sama kelas buku. Kita mulai dengan kelas petugas dulu ya. Kita buka VS Code-nya, kita buat kelas petugas Java. Ini kita punya public kelas petugas ya. Kemudian di kelas petugas dia punya atribut yaitu nama petugas, tipe datanya adalah string, kemudian petugas tipe datanya adalah NIP adalah tipenya adalah string ya. Jadi ada 2 variabel, nama petugas dan NIP, masing-masing tipe datanya adalah string. Kita buat dulu. Dan modifiernya di sini dia menggunakan minus ya. Minus berarti adalah private string ya, nama petugas. Kemudian satu lagi
private string NIP ya, nomor induk pegawai ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di bawahnya, ini adalah blok untuk atribut atau variabel, di bawahnya adalah untuk fungsi atau metode. Kalau kita lihat di sini ada metode bernama petugas. Nah, nama metode ini sama dengan nama kelasnya, otomatis petugas ini adalah sebuah konstruktor ya. Kita akan buat konstruktor dan dua fungsi yaitu get nama sama get NIP. Di konstruktornya dia memiliki argumen ya, dua argumen yaitu nama petugas dan NIP. Kita akan buat ya, buat public ya, public petugas ya, karena adalah konstruktor di sini. Dan petugasnya dia memiliki dua atribut yaitu string nama petugas dan string NIP ya. Kemudian tentunya dua atribut ini, dua argumen ini kita jadikan sebagai assign variabel kelasnya ya. Di sini nama petugas sama NIP kita assign sekalian. This nama petugas ya sama dengan nama petugas, kemudian this NIP sama dengan NIP ya. Ini dengan konstruktor ini nanti otomatis dia akan mengassign variabel kelasnya ya, dengan melewatkan dua argumen di sini. Kemudian dua fungsi yang di bawahnya yaitu get nama sama get NIP ya. Masing-masing fungsi dia memiliki return type yaitu string. String get nama petugas, kemudian public string get NIP ya. Seperti ini ya. Oke, sudah jadi petugas. Kemudian kita buat yang kelas buku. Klik kanan, new file, kita buat buku.java. Ya, kita buat kelas baru bernama buku ya. Di sini harus sama. Saya ingatkan lagi, untuk nama kelas dengan nama filenya itu harus sama. Di sini kelasnya buku, filenya juga buku ya, buku.java. Kemudian di buku ini dia punya dua atribut ya, yaitu ID buku dan nama buku. Kita masukkan dan tipe datanya adalah private. Private string nama buku, kemudian nama buku, kemudian private string ID buku ya. Nama sama ID. Ini kita kasih nama ID buku. Ini nama buku. Semuanya adalah string ya. Oke. Nah, terus kita buatkan konstruktornya juga di sini. Buku dia punya dua parameter yaitu ID buku sama nama buku. Kita buat konstruktornya dan tentunya adalah public. Nah, buku, kemudian nama buku. Dan di dalamnya sama yang seperti kelas petugas tadi, dia digunakan untuk mengassign variabel kelasnya di sini. Kemudian selain konstruktor buku, kita juga punya fungsi lain di sini, get ID buku sama get nama buku. Kalau kita lihat di sini ya, dia notasinya sedikit berbeda. Bukan plus, bukan minus, tapi dia menggunakan tanda pagar ya di sini. Nah, tanda pagar di kelas diagram itu menggunakan modifier bernama protected. Ya, protected get ID buku, kemudian juga protected get nama buku. Seperti ini ya. Jadi kalau ke teman-teman melihat kelas diagram, ini tandanya itu tanda pagar ya, itu adalah protected. Kalau plus itu adalah public, kalau minus adalah private. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang digambar di kelas diagramnya. Oke, kita sudah punya
3 ya, 2 kelas dan 1 interface, kelas buku, kelas petugas, kemudian interface user login. Ya, kita sudah berhasil 3 ini. Kemudian kita akan mencoba membuat yang paling simpel ya, koneksi kelas yang paling simpel yaitu buku luar nih. Kita akan membuat kelas buku luar, di mana buku luar ini dia relasinya yaitu relasi generalisasi. Jadi sebuah kelas buku kemudian diturunkan lagi menjadi kelas buku luar. Ya, kita buat dulu kelas buku luar. Buku luar.java. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, dia generalisasi berarti dia menggunakan extend di sini ya. Extend buku. Nah, ya buku luar. Kemudian kita lihat di sini dia memiliki 2 variabel atau 2 properti di sini, yaitu impor oleh sama tanggal impor ya. Kalau impor dia menggunakan tipe data string, kalau tanggal impor dia menggunakan tipe data date ya. Nanti di Java kita sedikit berbeda, date-nya ini nanti kita sedikit modif, kita menggunakan kelas yaitu kelas local date ya, local date. Nah, kita buat dulu private ya. Private string ya. Impor oleh, kemudian string ya, impor oleh, kemudian satunya private tanggal impor ya, tapi tipe datanya adalah date. Nah, date di Java itu kita bisa menggunakan local date ya. Local date sini ya. Kalau teman-teman menggunakan local date, otomatis nanti harus melakukan impor kelas ya. Kelas yang harus diimpor adalah impor java time local date ya. Baru setelah diimpor nanti akan mendapatkan kelas local date ya, bisa kita gunakan di dalam kelas buku luar ini. Kemudian di buku luar dia punya 4 variabel ya. 4 variabel: set impor oleh, get impor oleh, set tanggal impor, sama get tanggal impor. Tipe datanya juga menyesuaikan dengan variabel yang ada di dalam kelas buku luar. Kita buat dulu public ya, void set impor oleh ya. Tip argumennya adalah string impor oleh, kemudian digunakan untuk mengassign variabel kelasnya. Kemudian satunya lagi public ya, string get impor oleh, kita return ya. Kalau di sini string berarti harus punya return. Returnnya juga harus sesuai dengan tipe data yang di-returnkan. Kalau kita lihat di impor oleh, dia adalah variabel kelas miliknya buku luar dan tipe datanya adalah string. Nah, ini boleh. Benar ya, berarti ya sama antara tipe data fungsinya di sini string dan tipe data dari atributnya yang di sini juga string. Nah, terus kita teruskan untuk yang satunya lagi public void ya, set tanggal impor ya, tanggal impor ya, ininya juga sesuai dengan ini ya, tanggal impor dia tipe datanya adalah date, dianya tidak mengembalikan atau void ya, void. Kemudian juga public string, bukan string ya, local date get tanggal impor. Ya benar ya. Udah selesai ya, sesuai di sini. Kita punya 4 fungsi. Kemudian kalau kita lihat di sini dia masih merah ya. Kalau kita lihat di sini
implicit super konstruktor buku is undefined ya. Berarti ini kita harus melakukan custom di konstruktornya, karena kalau kita lihat di buku dia punya konstruktor ya, buku, kemudian argumennya adalah ID buku dan nama buku. Karena buku luar ini melakukan inheritance atau pewarisan ya, melakukan extend kelas buku, maka otomatis kita harus menyesuaikan konstruktor milik kelas buku juga. Buku luar kita samakan ya, buku luar ya. Kemudian kita panggil keyword super. Karena di sini butuh dua argumen, yaitu ID buku dan nama buku, kita juga harus mengikuti string tadi ID buku dan nama buku. Sini ID buku dan string nama buku. Dan supernya kita passingkan ya, variabelnya dari sini masuk ke sini. ID buku, kemudian nama buku. Ya, karena keyword super ini memanggil konstruktor miliknya parentnya. Parentnya adalah buku. Kalau kita lihat di buku, dia parentnya, konstruktornya yaitu buku, dia punya dua argumen. Ya, kita sesuaikan. Nah, sudah selesai kelas buku luar. Sudah jadi ya, sudah sesuai dengan kaidah OOP-nya. Di sini melakukan generalisasi atau menurunkan dari kelas umum buku menjadi kelas khusus buku luar. Ya, kemudian kita cari yang sederhana lagi. Ini peminjam ya sekarang ya. Peminjam di sini, dia peminjam melakukan implement dari interface user login. Ya, kita buat peminjam sekarang. New file peminjam .java ya. Nah, tadi kelas peminjam itu melakukan implements user login. Ya. Ya, di sini kalau kita lihat berdasarkan dari UML atau kelas diagramnya di sini ya. Dia melakukan implement atau realisasi dari interface user login. Dan tentunya setelah si peminjam ini melakukan implement interface user login, maka fungsi-fungsi yang ada di interface ini, do login, do logout, is login ya, ini harus diterjemahkan ulang di dalam sini atau ditulis ulang, atau istilahnya dia harus di override di dalam kelas turunannya. Ya, ini kalau kita lihat ya, do login, do logout, is login, do login, do logout, is login. Oke, berarti kita tambahkan ya. Atau yang pertama ini dulu, variabel kelasnya kita buat dulu ya. Ada private is login boolean. Private boolean is login. Ya. Kemudian baru kita melakukan override method yang berasal dari interface-nya. Ya, di interface ada do login, kemudian override juga ada do logout, kemudian juga ada is login. Ini sesuai dengan yang ada di dalam interface user login ya. Kalau kita lihat di user login ya di sini. Nah, sama ya. Ini mengimplement user login. Di user login dia ada punya do login, do logout, is login. Ini masuk semua ke sini ya. Diterjemahkan ulang atau disebut sebagai overriding method. Ya. Nah, terus do login, do logout, is login sudah selesai. Kemudian di sini ada tambahan lagi
fungsi tambahan yaitu ada fungsi set kode peminjam, get kode peminjam, set nama peminjam, get nama peminjam. Ya, kita sesuaikan di sini dan tentunya kita bisa lihat bahwa fungsi di sini tulisannya itu adalah huruf miring. Berarti fungsi ini adalah fungsi yang abstrak ya, jangan lupa ya. Kalau miring kayak gini berarti fungsinya itu adalah fungsi yang abstrak. Nah, kita coba buat satu dulu. Fungsi set kode peminjam dengan argumen kode peminjam tipe datanya string dan dia adalah void, tidak mengembalikan return ya, tidak mengembalikan variabel, tidak memiliki return type. Nah, kita buat public ya, abstrak set kode peminjam. Nah, public void abstrak. Balik public abstrak void. Terus get kode peminjam. Ini merah kenapa nih? Oh, kita lupa ya. Kalau kita buat fungsi abstrak, berarti kelasnya itu harus juga abstrak ya. Kita lupa tadi. Karena kelas peminjam kalau kita lihat di sini, dia juga ditulis dengan huruf miring. Berarti kelas ini adalah kelas abstrak. Nanti kita lupa ya. Abstrak. Nah, kemudian kita teruskan kalau sudah public string get kode peminjam. Kemudian public abstrak set nama peminjam, kemudian public abstrak get nama peminjam. Seperti ini ya. Kita punya 4 fungsi abstrak ya dengan kriteria seperti yang ada di dalam kelas diagram di sini. Ya. Oke, berarti sudah selesai nih di sini. Mungkin untuk penambahan mungkin kita bisa tambahkan do login, kita tambahi sistem out print peminjam berhasil login. Untuk logout kita tambah juga biar sebagai penanda ya peminjam berhasil logout. Nah, kita tambah seperti itu. Oke. Terus setelah kita punya user login peminjam, kemudian dari peminjam ini diturunkan menjadi kelas mahasiswa. Dan ini tipenya adalah realisasi ya. Jadi kelas abstrak peminjam diturunkan menjadi kelas yang instantable yaitu kelas bernama mahasiswa. Kita akan buat new file mahasiswa.java. Nah, di sini karena ini adalah kelas abstrak, berarti ketika diturunkan kita menggunakan keyword extends ya. Extendnya apa? Extendnya adalah peminjam. Ya, seperti ini ya. Nah, terus kita juga lihat di sini di kelas mahasiswa dia memiliki 2 variabel atau 2 atribut yaitu nama mahasiswa tipe datanya string dan nim ya. Dia juga tipe datanya adalah string. Kita buat dulu private string ya, nama mahasiswa, MHS saja biar cepat. Kemudian private string nim ya. Dan di sini dia ada 4 fungsi yaitu set kode peminjam, get kode peminjam, set nama peminjam, get nama peminjam. Dan kalau kita lihat di kelas peminjam, dia juga memiliki 4 fungsi abstrak tadi. Berarti fungsi abstrak ini di override lagi di kelas mahasiswa ya. Ya. Jadi kita sesuaikan aja. Ini pasti sama ini set kode peminjam, dia punya atribut yaitu string di sini 1 argumen ya. Nim tipe datanya string. Kalau kita lihat di sini set kode peminjam, di sini namanya adalah kode peminjam, tipe datanya adalah string. Sama ya. Nah, ini kalau di sini adalah kode peminjam,
Kalau di sini dia menggunakan NIM. Ini adalah nama atribut, ya, nama argumen, tapi tipe datanya sama. Berarti ini adalah sebuah fungsi yang di override. Ya, berarti kita akan menggunakan notasi override di sini. Override get set kode peminjam, ya. Ini kita sesuaikan. Di sini tidak ada kode peminjam, ya. Di sini adanya adalah NIM. Berarti kodenya nanti kita menggunakan NIM. Kita ganti NIM. Ya. NIM. Oh, ini bukan super tapi adalah this. Ya, this NIM. Kemudian override lagi. Get kode peminjam, dia mengembalikan name, ya, karena tipe datanya adalah string. Kemudian override lagi, ya. Set nama peminjam di sini adalah nama mahasiswa, kita sesuaikan juga nama mahasiswa. Jadi meskipun kalau kita lihat di kelas peminjam, set nama peminjamnya dia menggunakan nama peminjam, ya, bukan nama mahasiswa, ya. Tapi karena tipenya adalah sama, di sini string, ya, berarti yang dilihat adalah tipenya saja, bukan nama argumennya. Kalau nama argumennya boleh berbeda asalkan tipenya adalah sama. Dan satu lagi override, ya, public get nama peminjam. Oke, sudah selesai kelas mahasiswa, ya, sudah berhasil. Sekarang baru kita yang terakhir, kita membuat kelas peminjam di sini. Ya, kalau kita lihat di kelas peminjam, dia menggunakan relasi dependensi, ya. Ya, kalau kita lihat di sini, dia memiliki variabel atau atribut yaitu peminjam, petugas, dan buku. Tipe data peminjam adalah kelas peminjam ini, ya. Dia masuk jadi atribut atau variabel kelasnya. Kemudian petugas, ya. Tipe datanya adalah kelas petugas. Berarti nanti kelas petugas akan masuk ke sini. Dan satu lagi buku, dia akan masuk ke sini, ya, menjadi variabel kelas di kelas peminjam. Nah, kita buatkan kelas peminjaman, ya, peminjaman .java. Nah, di sini kita buatkan private, ya, peminjam, kita namakan peminjam. Kemudian private petugas, ya, ini ada kelasnya, kemudian nama kelasnya, nama variabelnya, petugas. Kemudian private di sini buku, ya, kita kasih nama variabel buku, ya, sesuai yang digambarkan di dalam kelas diagram ini. Ya, kita punya 3 variabel di sini. Kemudian selain variabel, kita juga punya fungsi di sini. Ya, fungsi yang paling atas yaitu fungsi peminjaman, ya. Kalau kita lihat juga di sini nama fungsinya itu sama dengan nama kelasnya. Otomatis nama fungsi ini adalah nama konstruktor, ya. Dengan argumen konstruktornya ada 3, yaitu peminjam, petugas, sama buku. Sesuai dengan variabel kelasnya. Ya, ada 3. Nah, kita akan buat konstruktornya public peminjaman, ya, sesuai dengan nama kelasnya. Peminjaman otomatis di sini juga peminjaman. Nah, di dalamnya dia punya argumen, yaitu yang pertama adalah peminjam bernama peminjam. Kemudian petugas bernama petugas, dan buku bernama buku. Ya. Kemudian tentunya kalau kita punya variabel atau argumen ini, otomatis fungsi dari argumen ini kita gunakan sebagai inisiasi masing-masing variabel kelasnya, ya. This peminjam kita isikan dari argumen peminjam. This petugas kita isikan dari argumen petugas. This buku kita isikan dari argumen buku.
Oke, jadi kemudian ada 3 fungsi lagi di bawahnya, yaitu get peminjam, get petugas, sama get buku. Nah, ini masing-masing mengembalikan dari nilai variabel kelasnya ini. Kita buatkan public peminjam ya, peminjam, get peminjam. Kemudian public petugas, get petugas. 3, public buku, get buku. Ya, seperti ini. Ya, sesuai dengan UML atau kelas diagramnya yang sudah dibuat di sini. Oke. Kalau sudah, berarti kita akan mencoba membuat main functionnya atau main kelasnya. Main Java ya. Dan di dalam kelasnya kita buatkan main functionnya public static void main string ya. Kita hapus. Nah, kita akan coba di sini. Yang pertama kita akan membuat objek dari kelas buku dulu ya. Kita akan buat objek dari kelas buku dulu. Buku ya, kita jadikan buku 1 sama dengan new buku ya, seperti ini. Ini sesuai dengan argumen dari konstruktornya. Kalau kita buka ya buku, dia butuh 2 argumen, yaitu ID buku dan nama buku. Otomatis ketika kita buat objeknya buku 1, kita masukkan masing-masing dari nilai argumennya. B001 itu sebagai ID buku, kemudian pemrograman Java sebagai nama buku. Ya. Terus kita coba buat buku 2 ya. Buku 2 kita sama pemrograman C++. Ya, kemudian satu lagi kita coba buat buku luar sekarang. Ya. Buku luar, teman-teman. Buku 3 ya. Nah, kita kasih nama buku 3. Ini kasih nama buku luarnya buku Harry Potter gitu ya. Harry Potter. Nah, kita sudah punya 3 objek ya, dari kelas buku dan kelas buku luar. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat peminjaman ya. Jadi skenarionya ini ada buku, kemudian ada petugas, kemudian ada peminjam. Nanti dia bergabung di peminjaman. Jadi ketika meminjam, otomatis kita butuh 3 variabel. Bukunya yang mau dipinjam, kemudian petugas yang memproses peminjaman, kemudian orang yang akan meminjam. Ya, kita akan buat petugasnya dulu ya. Kita buat petugas sama peminjam. Jadi sebelum kelas peminjaman ini diciptakan objeknya, kita harus minimal punya 3 objek dari 3 kelas ini. Kelas buku, kelas peminjam, dan kelas petugas. Harus punya dulu, baru setelah itu punya, kita nanti baru bisa membuat objek dari kelas peminjaman. Oke, kita buat dulu objek petugasnya. Petugas ya, kita kasih nama petugas 1 ya. Kasih nama petugas satunya adalah Alex sebenarnya. Alex, kita kasih NIP-nya adalah P001. Kemudian kita buat sekarang peminjamnya. Peminjam ya. Peminjam 1. Ini karena peminjam di sini adalah kelas abstrak, itu tidak bisa diciptakan objeknya. Dia harus diturunkan dulu ke kelas mahasiswa. Otomatis yang di-new-kan di sini yaitu kelas dari mahasiswa, bukan dari peminjam ya. Karena dia adalah kelas abstrak, tidak boleh. Nah, oke ya.
Kita sudah punya buku, kita sudah punya petugas, dan kita sudah punya peminjam. Baru di sini kita membuat kelas dari kelas peminjaman. Peminjaman 1 ya, yaitu new peminjaman. Nah, kita masukkan ini peminjam 1 masuk ke sini, petugas 1 masuk ke sini, buku 1 masuk ke sini. Jadi sementara kita skenario-nya kita mau meminjam buku pemrograman Java dengan kode B001 ya. Nah, oke. Terus kita akan coba hasil dari peminjaman ini. Kita cek ya. Nah, kita cek seperti ini. Sistem outprint peminjam 1 nama peminjam. Kita akan cek nih, peminjamnya siapa? Kemudian petugasnya siapa yang memproses? Kemudian bukunya apa yang dipinjam. Kita coba. Ya, kita jalankan seperti biasa. Untuk menjalankan kita harus melakukan kompilasi dulu ya. Java bintang titik Java. Tidak ada masalah ya. Kemudian kita Java main. Nah, kan keluar ya. Peminjamnya adalah 0, petugasnya adalah Alex, bukunya adalah pemrograman Java. Nah, di sini peminjamnya masih 0 karena apa? Karena kita belum memanggil fungsi di sini ya. Fungsi yaitu set nama peminjam. Ya. Jadi ketika dibuatkan objeknya mahasiswa ini kita hanya membuat sebuah objek dari kelas mahasiswa, tapi untuk nama dan NIM-nya itu masih kosong, masih 0 karena kita belum melakukan inisiasi kedua properti ini. Nama dan NIM-nya belum kita eksekusi atau belum kita isikan nilainya. Nah, untuk mengisikan nilai dari dua atribut ini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas mahasiswa. Nah, untuk mengisi nama itu kita bisa memanggil fungsi bernama set nama peminjam. Kemudian untuk NIM kita isi set kode peminjam. Ya. Karena kan dia kan logikanya akan mengisi di value atau nilai di kelas di atribut NIM dan atribut nama mahasiswa. Ya. Jadi kita akan memanggil ini dan memanggil ini. Ya, kita coba ya di main peminjam ya, set nama Budi. Kemudian peminjam 2, peminjam 1 lagi, kode peminjamnya adalah M001. Ya. Nah, terus kita coba running lagi. Dan kita mainkan Java-nya. Nah, akan keluar ya. Peminjamnya adalah Budi sekarang. Ya kan? Karena sekarang kita sudah melakukan setting atau mengisi nilai dari nama peminjam ya dengan cara memanggil fungsi set nama peminjam. Dan juga untuk kode peminjamnya juga kita panggil set kode peminjam. Kalau kita tambahkan di sini juga sistem print peminjam get peminjam, get kode peminjam. Kode peminjam. Ini nama peminjam. Ini nama petugas. Ini nama buku. Kita cek. Ya, kita kompilasi. Nah, keluar ya. Nama peminjam Budi, kode peminjam adalah M001, nama petugasnya Alex, ya. Nama bukunya adalah pemrograman Java. Seperti itu ya. Mungkin kita custom lagi. Tadi kalau ini saya komentar ya. Kalau ini saya komentar,
Kita jalankan. Pasti kode dan namanya itu 0 semua ya. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Harusnya ketika terjadi peminjaman ya, itu harus punya nama dulu dan punya kode peminjam. Kalau tidak punya dua variabel itu, otomatis tidak akan bisa melakukan peminjaman. Nah, untuk menangani itu, kita bisa membuat di sini kita tambahkan try catch ya. Jadi kita akan mengetes logika di dalamnya sini itu sudah sesuai atau belum dengan menggunakan try catch. Try-nya yaitu peminjaman ini. Kemudian kita catch di sini yaitu exception. Ya, exception-nya adalah get message. Dan untuk bisa menangani bahwa ini tidak boleh nol, ya. Kalau ini saya kasihkan nol masih bisa ini. Kalau cuma saya tambah try kayak gini, dia masih bisa jalan. Masih nolnya masih dianggap tidak bermasalah. Padahal nolnya ini harus kita tangkap ya, kita tangkap sebagai pengecualian atau exception. Nah, ini kita belajar exception di sini. Belajar exception handling ya. Jadi kalau nolnya di sini terjadi ya, kita akan menganggap ini adalah sebuah pengecualian. Ya. Jadi kalau ada nol dia tidak boleh sampai turun ke sini ya. Aliran programnya tidak boleh turun sampai segini, tapi harus masuk ke catch. Ya. Ke catch. Nah, ini di catch-nya kita bisa tangani masih itu pakai itu aja enggak apa? Masih pakai ini aja enggak apa? Get message. Nah, untuk menangani get message-nya ini kita perlu custom di dalam kelas peminjaman. Ya, di kelas peminjaman ini ya. Jadi peminjam ini tidak boleh kosong. Namanya tidak boleh kosong, kodenya juga tidak boleh kosong. Kita kasih logika seperti ini. If ya. Kita buatkan if-nya dulu. If peminjam ya get nama peminjam sama dengan 0 ya, maka kita akan throws ya, throw new null pointer exception atau kita ganti jadi exception biasa aja. New exception nama peminjam tidak boleh 0. Nah, kalau seperti ini ya, berarti karena di dalam konstruktor ini ada throw-nya, berarti di konstruktornya sini kita tambahi di sini throws exception. Ya. Harus ada. Jadi ketika kita menggunakan throw ya di sini throw new exception ya, kita melemparkan sebuah pengecualian ya bernama exception di sini. Berarti fungsinya itu kita tambahi di sini, tambahi keyword throw dan nama pengecualiannya, nama exceptionnya. Di sini nama exceptionnya adalah exception ya, sesuai dengan yang kita pakai di sini. Jadi harus ada ya, ketika kita menggunakan throw di sini juga harus ada throws, beda. Ini throw tanpa s, di sini throws dengan menggunakan s. Ya, kalau ini seperti ini kita akan coba ya. Kita akan coba tadi di mainnya sudah seperti ini. Udah kasih try dan catch di sini. Nah, kita akan coba running. Kemudian kita main Java. Keluar ya. Nama peminjam tidak boleh 0. Nah, kalau kita tambah di sini, nama peminjamnya kita tambahin Budi di sini, set nama peminjamnya. Kita jalankan. Nah, dia boleh. Nah, sekarang kita tambahin lagi untuk kodenya ya. Untuk kodenya berarti kita kembali ke peminjaman lagi. Ya. Kita tambah lagi if peminjam
kode peminjam adalah 0, kode peminjam tidak boleh 0. Ya, kita coba jalankan sekarang. Kalau ini kan masih 0 kan? Kalau kita jalankan, kita compile lagi, kemudian kita jalan. Nah, akan keluar kode peminjam tidak boleh 0. Oke. Nah, kalau kita kembali ke main, di sininya juga kita aktifkan sekarang. Kita set nama peminjam dan kode peminjamnya juga. Kita jalankan. Nah, akan jalan seperti biasa, ya. Nama peminjam dan kode peminjam. Ya, sudah berhasil. Nah, terus mungkin satu lagi yang bisa kita tambahi ya logikanya. Logikanya karena kita tadi sudah punya interface user login ya. Di sini ada do login sama do logout. Kita mungkin juga bisa ngecek ya. Berarti ngeceknya gini, kalau si peminjam ini belum login, maka tidak bisa dilakukan peminjaman. Berarti si peminjam ini harus memanggil peminjam ya, do login. Ya, harus do login dulu. Kalau belum do login, berarti dia tidak boleh melakukan peminjaman. Nah, untuk menangani ini, berarti kita juga cek, ini tutup dulu, kita kembali ke peminjaman. Ya. Di peminjaman kita tambah juga di paling atasnya, karena untuk ngecek login kan yang paling utama kan. Kita cek dulu di sini. If ya, peminjam ya, is login ya, kita akan pakainya is login. Ya. Jika sudah login atau belum login, berarti kalau is login berarti kita sudah login. Berarti kalau belum login kita tambahi depannya itu tanda seru ya, negasi. Ya, negasi peminjam is login. Jadi ini bacanya jika tidak login ya, jika peminjam tidak login, maka kita juga akan throw new exception. Kita copy aja biar cepat. Kita throw exceptionnya peminjam belum login ya. Kita cek sekarang. Kita kembali ke main ya. Di sini ini masih saya komentar ya. Kita jalankan kompilasi ya. Kita kompilasi, kemudian kita Java main. Nah, akan keluar peminjam belum login. Tapi kalau ini saya hidupkan ya. Jadi peminjamnya itu harus login dulu. Nah, kemudian saya jalankan, saya kompilasi. Nah, sudah bisa ya. Peminjam berhasil login ya. Kemudian baru dia melakukan peminjaman buku di sini. Nah, contohnya juga dari peminjam ini kita coba melakukan logout nih. Jadi dia login, logout, terus dia mencoba melakukan peminjaman. Bisa tidak? Kita coba. Nah, ini saya save. Kita kompilasi. Nah, dia sudah berhasil login, kemudian dia berhasil logout. Nah, tapi ketika dia mau melakukan peminjaman, dia tidak boleh, tidak diperkenankan. Dia masuk ke tray sini. Nah, ini mungkin saya tambahi biar kelihatan bedanya ya. Terjadi kesalahan. Ini saya plus untuk menggabungkan string ya. Kompilasi, kemudian saya jalankan. Nah, terjadi kesalahan, peminjam belum login. Dia masuk ke catch sini. Jadi ketika terjadi masalah di sini, terjadi sebuah pengecualian di sini ya, terjadi error di sini, dia akan masuk ke catch sini. Jadi prosesnya tidak akan diteruskan sampai selesai. Dia langsung masuk catch. Ya. Seperti itu. Jadi login, logout, ya dia belum login, kemudian dilakukan
peminjaman. Karena dia dianggapnya belum login, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman. Nah, kemudian mungkin di try ya, ada yang namanya finally ya. Jadi kombinasinya di try itu ada try ya, bodinya, kemudian catch itu ketika terjadi pengecualian, kemudian yang terakhir adalah finally. Ini kondisi finally ini dijalankan meskipun tidak ada catch. Jadi meskipun ada catch atau tidak ada catch, dia tetap menjalankan finally. Ya, jadi kodenya dijalankan di try, kemudian kalau ada catch dia masuk ke catch, kalau tidak ada catch pun dia juga tetap masuk ke finally. Ya, contohnya ini ya. Ini saya jalankan. Nah, dia meskipun ada catch di sini ya, terjadi kesalahan ini jalan, dia tetap keluar program selesai. Nah, tapi kalau tidak ada catch, contohnya ini logoutnya saya matikan karena dia harus login tanpa harus logout. Ini saya jalankan lagi. Nah, dia tetap bisa menjalankan sampai selesai ini, ya, dan juga tidak masuk ke catch, tidak terjadi kesalahan sama sekali. Tetapi finally tetap dipanggil. Jadi finally ini adalah sebuah logika, sebuah kondisi yang tetap dijalankan meskipun ada atau tidak adanya catch di sini. Ya. Dan finally ini sifatnya adalah opsional, bisa kita pakai atau bisa kita tidak pakai. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin untuk variasi coba sekarang dari buku kita jadikan buku 2. Apakah ada perubahannya? Ya. Kita jalankan. Nah, jalan ya. Jadi sekarang jadi pemrograman C++. Dan kita juga coba buku 3. Maka apakah bisa? Nah, ternyata juga bisa juga ya. Meskipun di sini itu adalah buku ya. Ketika di peminjaman di sini adalah buku. Ya. Tapi kita masukkan di sini, kita fit ya, kita masukkan buku 3 ya, di mana buku 3 adalah turunan objek dari objek buku luar. Ini tetap bisa karena buku luar sendiri itu adalah kelas yang menurunkan dari kelas buku. Jadi tetap bisa. Ya. Oke, seperti itu ya. Model kelas diagram yang sudah kita buat sesuai dengan gambar dari kelas diagram ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin saya harap teman-teman juga bisa mencoba mengerjakan, melatih kemampuan teman-teman dalam melakukan coding OOP berdasarkan kelas diagram yang ada ya. Nanti kalau ada kesalahan atau terjadi error ya, teman-teman nanti bisa diskusi melalui kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab, saya akan kasih respon ya. Oke, mungkin seperti itu materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau tadi ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi. Saya berharap sekali lagi saya berharap teman-teman bisa mencobanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.